Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azahra dari Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan kalimat efektif dalam berkomunikasi. Pengenalan kalimat efektif. Sasangka menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan dipahami secara sama oleh pembicara atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kelugasan. Sasangka menjelaskan bahwa kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah pokok-pokok saja atau yang penting-penting saja. Tidak boleh berbelit-belit namun disampaikan secara sederhana. Yang kedua ada ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus tepat sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu. Kemudian ada kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas dan lengkap strukturnya, dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Kemudian, yang terakhir ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur terletak pada klausa-klausa yang menjadi dalam kalimat majemuk setara. Pengertian komunikasi efektif. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama. Communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Istilah pertama, yaitu komunis, adalah istilah yang paling sering sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan pembicara dapat diterima dengan baik oleh pendengar, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Mouse, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Sedangkan menurut Wikipedia, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapaikan tujuan si pengirim pesan. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Menciptakan komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Untuk membangun komunikasi yang efektif, setidaknya kita harus menguasai 4 keterampilan dasar dalam komunikasi, yaitu membaca dan menulis atau bahasa tulisan,
dan mendengar dan berbicara atau bahasa lisan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Kemudian yang terakhir, tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Dalam berkomunikasi efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 3. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Yang kelima, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.